Ya. Kontekstual artinya kemudian ya fahmul waqi, memahami kenyataan. Apa yang disebut dengan lahmul khinzir? Binatang apa sih khinzir itu? Seperti apa? Nah, itu jadi teks dan konteks dalam Islam itu disatukan. Tapi kemudian ini cara penafsiran Bible Yahudi, Hebrew Bible, itu menggunakan dua metode, teks dan konteks ini dipisah. Yang menafsirkan tekstual disebut Yahudi fundamentalis, kemudian diikuti oleh Kristen fundamentalis. Yang menafsirkan Bible secara kontekstual disebut Kristen yang tidak fundamentalis atau Kristen liberal. Yang penting konteksnya. Nah, cara pandang Yahudi Kristen kemudian diaplikasikan untuk Quran. Ya, oh kalau orang Islam masih menggunakan cara tekstual itu dia fundamentalis. Ya, padahal tidak mungkin orang Islam tidak berpegang teks. Kalau Yahudi Kristen memang tidak bisa melakukan secara tekstual. Kenapa tidak bisa tekstual? Karena mereka tidak punya teks yang dipegang. Teksnya selalu berubah. Ya, di Indonesia misalnya, Bible tahun 71 itu mengatakan yang diharamkan itu babi. Ya, tapi kalau kita lihat Bible tahun 2004, kata babi sudah berubah menjadi babi hutan. Itu dialami oleh Bible. Teksnya berubah. Kalau Quran tidak. Makanya mereka tidak bisa menafsirkan secara tekstual. Ya, sedangkan kita umat Islam teks dan konteks tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam liberalisasi agama itu mengikuti tradisi Bible tadi. Teksnya dibuang. Ya, yang penting konteksnya. Maka tadi kan misalnya khomer, ya, itu kalau haram itu kan teksnya haram. Teks itu turunnya di Arab. Sekarang kita lihat konteksnya apa? Konteksnya udaranya dingin. Ya, boleh sekarang sudah halal. Hukum waris itu kan konteksnya Arab. Ya, jilbab konteksnya Arab. Semua konteks kan Arab semua. Ya, bubar Islam ini. Ya, terus apalagi yang tidak Arab, Quran itu turunnya di Arab. Nah, jadi ini kalau metodologi ijtihad ini diubah menjadi pentingnya konteks ya, dan meninggalkan teks, itu berarti pembubaran syariat Islam. Ini yang disebut dengan liberalisasi syariat Islam itu. Kita perlu sadar bahwa yang dirusak dari liberalisasi Islam adalah pilar ilmu dan ulama. Dan kita harus berbuat sesuatu untuk mencegah agar kerusakan akidah dan ilmu ini tidak lebih meluas dan memakan korban yang lebih banyak lagi. Liberalisasi Islam ini adalah masalah ilmu, masalah pemikiran. Kalau kita mau menghadapi liberalisasi ini, maka kita harus menghadapi dengan ilmu. Artinya kita harus menguasai apa itu liberalisasi dan apa itu Islam. Itu yang dilakukan oleh para ulama kita dulu. Ya, Imam Ghazali sebelum mengkritik faham filsafat, beliau mendalami Islam dan mengkaji filsafat juga dengan serius. Ya, mendalami karena faham liberal ini berasal dari Barat, maka umat Islam sekarang harus paham apa itu Barat. Jadi kita harus tahu yang baik dan sekaligus harus tahu yang buruk. Malah menurut Imam Ghazali, tahu yang buruk itu bagi para ulama, bagi para tokoh Islam, ya, adalah wajib. Itu fardu ain. Karena para ulama bertugas menjelaskan apa itu yang buruk bagi umat. Nah, kita harus tahu pada level eceran, pada level asongan, paham ini disebarkan melalui media massa. Harus dihandle melalui media massa, dihadang melalui media massa. Kalau mereka menulis satu artikel, harus dijawab dengan artikel. Kalau mereka menulis buku, harus dijawab dengan buku. Tapi kalau pada level distributor, level perguruan tinggi, ya harus dihadapi. Kalau mereka punya profesor-profesor, ya umat Islam yang tidak liberal gitu, harus menghadang mereka dengan kemampuan yang sama. Sama seperti Rasulullah dulu. Kalau orang kafir Quraisy punya ahli syair, ya umat Islam punya ahli syair. Ya, kalau mereka punya jago pedang, ya umat Islam punya jago pedang. Ada yang ahli panah, umat Islam punya jago panah. Jadi sekarang ini kalau ada di antara liberal yang dia pakar hermeneutika, nah kita harus punya jago tentang hermeneutika. Kalau ada yang mereka yang pakar filsafat, kita harus punya pakar filsafat. Kalau ada yang masalah hadis misalnya, kita harus punya pakar hadis. Sekarang kita harus menyiapkan ya, barisan cendekiawan Islam ya, yang komitmen terhadap Islam untuk menghadapi agar faham liberal ini tidak semakin menyebar. Ya, pada level teknis umat Islam harus mengamankan masing-masing lembaganya. Ya, pimpinan kampus mengamankan kampusnya dari liberal, pimpinan pesantren mengamankan pesantrennya, pimpinan masjid, takmir masjid, pengurus masjid, semua rumah tangga muslim mengamankan dari faham-faham liberal ini yang masuk melalui berbagai cara, ya, melalui media massa, melalui buku-buku, melalui kurikulum pendidikan. Jadi ini pekerjaan yang luar biasa besarnya, harus dikerjasamakan. Semua potensi umat harus bekerja sama untuk menghadapi liberalisasi agama ini. Pemirsa,
Demikian tadi telah kita ikuti seri kajian pemikiran Islam. Sampai berjumpa pada seri kajian pemikiran Islam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.